Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM B10622010003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi sumber daya manusia. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pendahuluan. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masih sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Strouhart dan Larousse secara baik menggambarkan perubahan teknologi sebagai suatu revolusi yang dialami masyarakat dalam kehidupannya karena perkembangan teknologi. Mulai dari masyarakat sebelum bertani yang ditandai oleh budaya berbicara atau tradisi dan di mana masyarakat pada Amas Inai berkelompok dan hidup dan berburu bercocok tanam. Munculnya revolusi industri merubah pula wajah tradisi membaca sebelumnya hanya terbatas menjadi lebih banyak orang yang bisa membaca ide atau pemikiran karena produksi massal dari penemuan mesin cetak. Kemudian pergeseran terjadi lagi ketika masyarakat mampu untuk konsumsi dan produksi pesan dengan melakukan adopsi terhadap teknologi digital. Bentuk tertulis dalam media interaktif ini memungkinkan terjadinya pemahaman yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Di zaman sekarang ini dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga setiap individu dituntut untuk dapat menggali segala sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat menunjang kinerja kita sehingga akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas setiap hari. Bahkan sistem sarana dan prasarana dalam organisasi dapat terus berkembang dan terus disempurnakan seiring berjalannya waktu, sehingga suatu organisasi dapat berkembang sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Banyak para ahli berpendapat bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan berhasil atau tidak suatu organisasi dengan kompetensi setiap pegawai yang ada. Untuk membentuk sosok aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berbasis kompetensi. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non-formal, atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku aparatur. Peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non-diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, melakukan mutasi secara berkala, menciptakan hubungan antar personal yang harmonis, dan lain sebagainya. Eksistensi aparatur perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholdernya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha konkret untuk meningkatnya. Kompetensi. Pengertian kompetensi sebagai kecakapan atau kemampuan juga dikemukakan oleh competence integrates knowledge, skill, personal values, and attitudes. Armstrong mengartikan kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda-beda. Murphy mendefinisikan kompetensi adalah bakat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif dan baik sekali. Pada dasarnya, kemampuan individu untuk ingin lebih maju dan berkembang itu semua datangnya dari kemauan dan keinginan individu untuk banyak belajar, menggali semua potensi yang ada
dalam diri sendiri, dan yang terutama adalah pengembangan diri lewat peningkatan ilmu pengetahuan. Karena semua itu sangat menunjang dalam peningkatan kinerja sebagai salah satu bentuk perwujudan yang dapat dilihat secara jelas kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Banyak ditemui pegawai-pegawai negeri sipil tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang sastra, satu karena yang menjadi alasan mereka adalah faktor usia. Tidak ada waktu luang untuk kuliah, kemampuan untuk belajar sudah tidak mampu lagi, dan juga tidak lama lagi memasuki masa persiapan pensiun. Sehingga dapat dilihat bahwa mereka tidak ingin berkembang demi peningkatan karir dan juga terutama dalam peningkatan kinerja. Aspek yang harus dilakukan untuk mewujudkan kompetensi yaitu kerja keras dan keinginan yang besar untuk mau belajar dan terus belajar tanpa memikirkan hal-hal yang membatasi kita untuk mundur dan tidak ingin berkembang, sebab ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan membawa kita pada sebuah kesuksesan. Jika kita sering menunda-nunda pekerjaan, malas masuk kantor, dan tidak memiliki kemauan untuk berkembang, maka akan sangat mempengaruhi kinerja kita. Oleh sebab itu, dengan berpikir positif demi peningkatan kinerja, maka dengan kerajinan, loyalitas, serta kreativitas dapat meningkatkan kinerja. Undang-undang tentang pegawai negeri terdapat pada dalam pasal 1 angka dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan kepegawaian dan pada umumnya pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Dari pengamatan peneliti, masih terdapat pegawai negeri sipil yang berkompetensi rendah dan bahkan tidak memiliki skill, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal dan mempengaruhi efektivitas tugas dan pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan segera mungkin. Hal ini dibuktikan bahwa masih ada yang sering menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya. Karyawan sering mendapatkan teguran dan peringatan dari atasannya, dan masih adanya kesalahan kerja yang dilakukan dalam bekerja. Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu. Orang yang harus dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini akan menekankan pada kedalaman hasil penelitian, di mana peneliti terlibat langsung sebagai instrumen penelitian. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang ada pada umumnya bersifat kualitatif. Ardianto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non-formal, atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku aparatur. Peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non-diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, melakukan mutasi secara berkala, menciptakan hubungan antar personal yang harmonis, dan lain sebagainya.
Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data berlangsungkan secara terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.